الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat. Wafaqanallahu wa iyyakum ma yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali menganugerahkan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, nikmat zahirah wa batinah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Razib-Nya, untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sedikit yang selalu mensyukuri nikmat-Nya. Wa qalilan min ibadiy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan jangan sampai kita menjadikan nikmat tersebut sebagai media dalam berbuat maksiat kepadanya. Waliyadzubillah. Bahkan kita menjadikan nikmat tersebut sebagai media untuk lebih meningkatkan ubudiyah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apabila kita mendengar suatu kalimat datang kepada kita, kalimat jahiliyah, maka pikiran kita langsung merawang ke masa yang jauh di sana. Masa yang penuh dengan kezaliman, masa yang penuh dengan berbagai macam jenis kejahatan, masa jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT dengan kasih daya sayangnya kepada hamba-hambanya mengutus rasulnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Maka Allah SWT mengutus nabinya yang mulia dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk menangkan di atas agama-agama yang lainnya. Maka sirnalah masa jahiliyah, datanglah cahaya kebenaran, datanglah nurul ilmu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sifat-sifat jahiliyah, walaupun masanya telah sirna, tapi sifat-sifat jahiliyah masih ada saja pada umat ini.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada di antara sahabatnya manggil sahabat yang lain dengan perkataannya, ya ibnas sauda, wahai anak budak hitam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur sahabat ini dengan perkataannya, inna kamrun fi kejahiliyah, adu'iru ala ummi. Maka Nabi SAW menegur sahabat ini, sesungguhnya engkau seorang yang ada pada sifat jahiliyah. Apakah engkau merendahkan si fulan ini gara-gara ibunya? Maka sifat jahiliyah masih ada di antara kita, masih ada di antara umat ini. Dalam hadis yang sahih, hadis diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukuhunna. 4 perkara yang ada pada umatku dan termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, fa'lu bin nasab wa fa'lu bil hasad wal istisqa'u bil nujum wa niyahatul ilmain. Yang pertama adalah mencela nasab keturunan orang lain, membanggakan kedudukan pangkat, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang dan rata mayit. 4 perkara ini masih sebagaimana dilihat ada di antara umat ini. Mencela nasab orang lain berarti bukan kesombongan. Karena apa? Sebagaimana pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an takuna ma'al jamilah. Wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ini senang kalau sandalnya bagus, bajunya indah. Apakah ini termasuk al-kibru? Termasuk sombong? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang disebut sombong adalah batarul haq, kebenaran. Apabila datang kepadanya, kalau sudah kebenaran biasanya diikuti dengan apa? Merendahkan orang lain. Maka mencela nasab orang lain sama dengan bukan kesombongan yang ada. Dan nasab seseorang setinggi apapun atau serendah apapun tidaklah berpengaruh pada amalnya. Rasulullah SAW dalam hadis sahih beliau bersabda, man badi amaluhu lam yusrif. Man badi amaluhu, barang siapa yang amalnya lemah, lambat, itu tidaklah nasabnya keturunannya menjadikan cepat, menjadikan banyak pahalanya. Kedudukan di sisi Allah SWT bukan karena nasabnya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Membanggakan kedudukan dan pangkat, ini juga termasuk di antara sifat jahiliyah. Dan masih banyak di antara kita merasa lebih dibandingkan orang lain, memandang sebelah mata sesamanya hanya gara-gara kedudukan dan pangkatnya. Dan juga istisqa menuju menyandarkan turunnya hujan kepada bencana atau kepada berubahnya atau beredarnya bintang tertentu. Seperti disebutkan perkataan seorang, mutirna bikada atau binau kada, kami mendapatkan anugerah hujan karena sebab bintang ini atau bintang itu. Segala sesuatu yang terjadi tahu ini adalah hak Allah SWT. Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya, Allah yang mencabutkannya. Bukan karena bintang ini atau hal-hal yang lainnya. Semua menjadi ketahuan Allah SWT. Dan juga niyahatu anil mayyit, meratapi mayit, orang yang meninggal. Ini juga termasuk di antara perkara
jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau bersabda, "Laisa minna man shaqqal juyuba wa ratamal khududa wa da'a da'watul jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami apabila dia mendapatkan musibah, menyobek-nyobek bajunya, memukul-mukul pipinya, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Berapa banyak di antara kita masyarakat kita melakukan hal seperti ini. Apabila salah satu di antara keluarganya Allah SWT wafatkan, maka keluarlah dari lisannya kekecewaannya, keputusasaannya. Tidakkah tahu bahwa salah satu di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir, baik dan buruknya. Ini adalah beberapa sifat jahiliyah. Makna jahiliyah adalah khilaful haq, menyelisih al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ketika berbicara tentang hak, mereka mengangkat hak tersebut di atas hak Allah. Orang berbicara tentang hak asasi manusia seakan-akan di atas segala-galanya. Hatta mereka berbicara tentang hak hewan, hak tumbuh-tumbuhan, seakan-akan hewan ini adalah sesuatu yang bisa disembah, menentukan segala urusan mereka. Tapi mereka lupa dengan hak-hak yang paling asasi milik Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak Allah diinjak-injak. Tidak ada orang yang membelanya. Tetapi ketika hak asasi dilanggar, semua orang teriak. Bahkan hak hewan pun apabila dilanggar, orang-orang pada membelanya. Tetapi ketika hak asasi Allah direndahkan, diinjak-injak, siapa di antara kaum muslimin yang tetap berdiri membelanya? Apakah hak asasi Allah itu? Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama dengan sahabatnya naik keledai. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya, "Ya Mu'adz, adalla haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba dan apa yang Allah SWT berikan kepada hamba apabila menggunakan hak Allah SWT?" Maka sahabat Mu'adz bisa berkata, "Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling benar." Maka Rasulullah menjawab bahwa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah menyembahnya, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berapa banyak kesyirikan yang tampak di hadapan kita. Ada sebuah bangunan roboh, kemudian ditanya berapa banyak kepala kerbau yang ditanam di bangunan ini sebelum bangunan didirikan. 2 ekor kerbau kurang. Seharusnya lebih daripada itu. Kita semua tahu bahwa nama berkorban itu merupakan ibadah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Bahwa yang mendatangkan kemudharatan, yang mencabutnya, yang menghilangkannya, yang mendatangkan manfaat dan menghapuskannya, itu semua adalah hak Allah SWT. Qul inni la amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakannya Muhammad, sungguhnya aku tidak berkuasa terhadap diriku sendiri, baik itu berupa kemudharatan atau manfaat, kecuali dengan kehendak Allah.
Sementara mereka menisbatkan robohnya bangunan itu karena apa? Karena makhluk. Akhirnya perlu menyembelih korban lebih daripada itu. Di sana, di daerah Jawa, pada musim-musim tertentu mereka membuat acara yang biasa disebut dengan sedekah bumi dan sedekah laut, membawa berbagai macam makanan, daging, kambing, kerbau, kemudian diletakkan di perahu, kemudian dilarungkan, ditenggelamkan. Sementara di sana banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, ini makanan dimasak besar-besar, berapa banyak biaya yang dikeluarkan, dimasukkan ke dalam perahu, kemudian dilarungkan, ditenggelamkan. Tujuannya apa? Sedekah laut. Apa? Sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada sang penghuni, sang penguasa laut. Di sisi lain ada yang namanya sedekah bumi. Setiap tahun diadakan apa? Untuk apa? Mengungkapkan rasa syukur mereka kepada siapa? Kepada yang membawa rasa gunung Merapi. Ini pelanggaran terhadap hak asasi Allah. Tetapi siapa antara kita yang mengatakan bahwa ini adalah perkara yang munkar, ini adalah perbuatan syirik, yang Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sampai orang bertobat darinya. Nabi kita yang mulia setiap harinya berdoa kepada Allah SWT, mohon perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyraka bik wa an a'lam wa astaghfiruka lak. Benar-benar berlindung kepada Allah SWT dari dosa syirik. Sampai beringatkan Allah SWT kepada Nabi-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, sia-sialah amalmu dan kau termasuk di antara orang-orang yang merugi. Apa kita tidak merasa takut? Kita akan balas dari Allah SWT gara-gara perbuatan yang dilakukan di antara kita. Pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Aku qauli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidaqul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di antara sifat-sifat jahiliyah adalah menentang kebenaran apabila datang kepadanya dengan alasan ini bertentangan dengan kebiasaan adat istiadat masyarakat kita. Walaupun kebenaran tersebut terang benderang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ditolak dan mengatakan bahwa saya apa yang selama ini kita lakukan lebih utama, lebih afdal daripada apa yang kau bawa. Sebagaimana Allah SWT gambarkan dalam kitabnya.